Sebelum Bapak mulai pelajaran, mari kita hendaknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketuanya Mas Yazid ketuanya. Silakan Mas Iqbal dipimpin untuk berdoanya. Mas Iqbal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Ya, kita sudah berdoa. Kita hari ini mau mempelajari di tema 7. Yang tema 7 ini mempelajari tentang di mana cita-cita kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak mau tanya, apa cita-cita anak-anak Bapak sekalian? Cita-cita ingin menjadi guru, Pertama, Pak. Presiden, Pak. Sudah presiden, yang guru. Terus satu apa lagi? Apa? Pilot, Pilot, tentara. Terus Pengusaha sukses. Pengusaha sukses, polisi. Yo, bagus. Bagus anak-anak semua. Kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi kita harus memiliki belajar pula yang tinggi untuk meraih cita-cita tersebut. Oh, ya. Ya, Pak. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan tentang mengenai cita-citaku. Kita nanti akan belajar tentang apa itu? Dialog deskripsi, deskripsi dialog. Kemudian akan belajar tentang Pancasila dan perkembangan pada makhluk hidup. Ya, Pak. Dan kita akan mempelajari satu-satu itu. Apakah anak-anak siap untuk mempelajari? Siap. Siap nggak siap, Pak? Siap. Semangat dong, Pak. Nah, sekarang udah siap belum mau belajar? Ya, tadi kita mau belajar tentang apa? Tema berapa? 6. Tema 6. Judulnya apa? Cita-citaku. Citaku. Nah, ayo siapa yang tahu cita-cita itu apa? Acung. Ada yang tahu? Oh, Mbak Sela, cita-cita itu apa? Gak tahu, Mbak Biba? Tahu. Gak tahu. Jadi cita-cita itu adalah keinginan anak-anak nanti mau jadi apa. Kalau udah besar mau jadi apa. Nah, udah ada gambaran belum tentang cita-citanya? Besok mau jadi apa? Udah ada yang punya gambaran belum? Udah? Nek misalnya tak suruh bikin cerita, bisa? Jadi tugas pertama ya, menulis cita-cita. Nah, yuk coba ditulis di buku tulisnya masing-masing tentang cita-citanya. Masalah mau jadi apa itu? Poluan. Jadi poluan, Mbak Biba? Dokter. Udah selesai? Udah. Belum, Mbak Biba? Belum, tunggu bentar ya. Udah selesai? Udah. Sekarang tugasnya maju ke depan buat menceritakan cita-cita nih. Oke? Dari siapa dulu, yo? Tak ditunjuk.
Cita-citaku ingin menjadi polwan karena aku ingin menangkap penjahat dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Sela. Silakan duduk. Nanti Mbak Biba ya maju. Dibaca kayak yang kenceng. Cita-citaku ingin menjadi dokter karena aku ingin memeriksa orang yang sakit dan merawat orang-orang yang butuh perawatan. Oke, tepuk tangan. Ya, itu tadi cita-citane bagus-bagus semua ya. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter. Nah, gimana caranya biar cita-citanya itu bisa tercapai? Harus rajin belajar. Oke. Nah, selanjutnya dibuka bukunya, buku Cita-citaku tema 6 halaman 2. Nih. Ini apa? Gambar apa? Guru. Nah, di sini tugasnya amati gambar. Nah, gambarnya diamati dulu, kemudian dijelaskan. Aku seorang apa ini tadi? Guru. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar di sekolah. Tuh. Kemudian nomor 2. Ini gambar apa? Arsitek. Jadi deskripsinya gimana? Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah membuat gambar apa? Kalau arsitek itu yang digambar apa? Bangunan. Ya kan? Membuat bangunan. Terus yang ketiga. Ini apa? Dokter hewan. Soalnya apa? Yang diperiksa itu hewan. Kemudian deskripsinya aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah memeriksa hewan yang sakit. Oke. Nah, sekarang tugasnya nih. Ibu punya beberapa gambar tentang cita-cita atau pekerjaan. Ini gambar apa? Pilot. Tak tempel sini ya. 1 pilot. Kemudian ini koki. 2 sini ya. 1 lagi. Nih. Dokter. Beda nggak sama yang di buku tadi? Sama apa beda? Beda. Yang di buku tadi dokter hewan. Tambah sini ya. Nah, sekarang di buku tugasnya masing-masing tulis seperti yang di halaman ini tadi. Halaman 2. Ditulis misalnya polisi kan. Ini tadi gambarnya apa? Ini gambarnya apa tadi? Pilot. Jadi nanti deskripsinya aku seorang siapa, terus pekerjaanku gimana gitu ya. Iya. Kayak yang tadi ditulis di buku tugas, nanti dikumpulkan. Oke? Yo. Udah selesai belum? Udah. Yo, yang udah dikumpulkan sekarang bukunya. Ini buat nilai tugas harian ya. Ini bukunya besok. Kembalinya besok ya, dinilai dulu. Nah. Paus aku lagi. Nah, ini tadi kan tentang pekerjaan ya.
banyak lagi. Bisa sebutin? Bisa. Apa coba Mbak Yuba sebutin lagi? Polisi. Polisi, guru. Mbak Sela? Dokter hewan. Dokter hewan. Apalagi banyak loh. Nelayan. Nelayan. Terus yang kalau Petani. petani ya. Oke, jadi kan pekerjaan itu kan banyak ya di Indonesia. Nah, pekerjaan itu salah satu contoh ini itu ya, contoh dari keberagaman sosial. Jadi kegiatan-kegiatan sosial itu beragam. Beragam itu apa? Beraneka macam, banyak gitu ya. Jadi salah satunya itu pekerjaan. Pekerjaan itu termasuk keberagaman sosial. Contoh lagi apa? Keberagaman sosial. Apa? Ada yang bisa? Mbak Zela? Misal baju adat. Terus makanan bisa. Keberagaman sosial yang lain kayak apa lagi? Senjata tradisional, suku, bahasa, budaya itu termasuk dalam keberagaman sosial. Nah, saking banyaknya pekerjaan keberagaman yang lain, kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai, menghormati. Jadi tidak boleh saling apa? Kalau kita beda pendapat tidak boleh saling mengejek ya, tidak boleh saling mengejek. Kemudian nih, keberagaman itu harus saling dihargai ya, termasuk dalam Nah, jadi kita tadi harus saling menghargai adanya perbedaan. Nah, menghargai itu salah satu dari pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa ada yang tahu menghargai perbedaan? Menghargai perbedaan. Sila keberapa? Ayo, Macong. Salah gak apa-apa, ayo. Berani mengungkapkan pendapat. Mbak Biba, sila berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? 5. Sila kelima bunyinya apa dong? Mbak Biba, Mbak Sela? 4 itu apa? Oke, itu. Jadi menghargai perbedaan itu termasuk dalam pengamalan sila yang ketiga. Bunyinya apa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Jadi kan saking banyaknya itu kita harus saling bersatu dan menghargai. Nah, sekarang nih Ibu punya gambar-gambar dari, wah dihapus dulu ini, gambar-gambar Pancasila. Ini tak ya, swag ya. Nah, bintang itu sila keberapa? Lambang sila keberapa? 1, berarti paling atas ya. 1, terus rantai tak taruh di bawah. Selanjutnya yang ketiga, Pohon beringin. pohon beringin. Nih. Setelah pohon beringin, Kepala banteng. kepala banteng. Bisa sini aja ya. Yang terakhir sila kelima, Padi dan kapas. padi dan kapas. Sini. Nah, tadi
menghargai keberagaman sosial. Tadi udah masuk sila berapa? Ini tadi sila 1. Ini sila 2. Ini sila 3. 4. Ini 5. Tadi keberagaman sosial masuk ke sila ke 3. 3 bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini ditulis salah satu penerapannya menghargai sesama. Nah, sekarang tugasnya selanjutnya anak-anak maju ke depan menuliskan pengamalan dari sila yang ke-1, 2, 4, sama 5. Kan yang ketiga udah toh contohnya. Sekarang tinggal yang 1, 2, 4, 5. Pas 2. Ayo, siapa dulu? Guys, ayo siapa dulu yang sila pertama? Oke, Mbak Viva dulu. Apa ditulis? Ya, selanjutnya Mbak Sela. Selanjutnya yang keempat, ayo Mbak Viva lagi. Selanjutnya yang terakhir yang belum Mbak Sela lagi yang terakhir. Oke, saya sebentar, ini tadi bukan menghargai sama ya, menghargai keberagaman. Oke, jadi tadi sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengamalannya kita harus apa? Ini apa ini? Beribadah. Selain itu juga bisa menghargai agama lain. Itu ya. Jadi kan contoh penerapan selain beribadah juga bisa menghargai agama lain. Jadi kalau ada agama, ayo diperhatikan semuanya. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang beda agama, kita tidak boleh mengejek, nggak boleh mengganggu ya kalau lagi beribadah. Jadi saling menghargai agama. Kemudian sila kedua bunyinya apa? Ayo, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kalau pengamalan di kelas itu bisa contohnya tidak membedakan teman. Itu ya. Tadi sila ketiga udah menghargai keberagaman. Kayak tadi contohnya pekerjaannya berbeda-beda ya. Cita-citanya berbeda-beda, sukunya berbeda, kita harus saling menghargai. Yang keempat bunyinya apa? Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Contohnya pengamalannya itu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Oke, yang kelima, padi dan kapas bunyinya keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya pengamalannya itu bersikap adil kepada sesama manusia. Oke, ini ditulis dulu di buku catatannya masing-masing ya. Ditulis dulu. Mau digambar nggak apa-apa, ditulis nggak apa-apa, digambar lebih baik, lebih bagus. Kasih warna nggak apa-apa. Nah, udah ditulis belum tadi? Ini udah dicatat? Udah. Sekarang buka buku temanya tadi halaman 6. Mbak Biba nggak bawa? Enggak, ya udah bareng sama Mbak Sela halaman 6. Itu ada apa itu kalau percakapan itu namanya apa? Dialog. Dibaca ya. Dibaca ke depan. Siapa yang jadi Lani, siapa yang jadi Udin? Ayo. Mbak Biba Udin, berarti Mbak Sela Lani. Nah, dibaca mulai dari ini ya. Udin dulu berarti. Apa sih tadi kamu? Yuk maju ke depan, baca yang keras. Gini aja, madep depan terus nanti pakai itu. Nah, madep sana, madep depan. Nah. Yuk mulai. Benarkah apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja, ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Oke, udah selesai. Sekarang balik duduk. Ini tadi percakapannya tentang apa? Cita-cita siapa? Lani. Cita-cita Lani. Cita-citanya Lani jadi Dokter hewan. dokter hewan. Sekarang dibuka halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Nah, ini ada soal. Ayo berdiskusi. Sekarang kan ini bukunya 2 loh, didiskusikan berdua. Yang pertama, buatlah kelompok diskusi. Kelompok ya, udah 1 kelompok. Kemudian amatilah gambar hewan peliharaan. Nih. Yang pertama kucing sama ayam. Kemudian susunlah tahap pertumbuhannya, nanti dinomori. Yang nomor 1 mana, yang nomor 2, terus ketiga selanjutnya gitu ya. Ayo didiskusikan dulu berdua. Sudah? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Jadi ini urutannya mana? Yang nomor 1? Yang kecil. Ini berarti nomor 1. Nomor 2? Ini nomor 2. Terus yang terakhir nomor 3 berarti yang besar. Terus yang ini nomor 1 yang mana? Yang ini ya. Ini berarti nomor 1, nomor 2 Yang ini. 2, nomor 3, nomor 4 terakhir yang besar ini. Nah, ini tadi termasuk dalam pertumbuhan hewan. Jadi setiap makhluk hidup itu selalu mengalami pertumbuhan dan
perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap hewan itu ada yang berubah bentuk, ada yang tidak berubah bentuk. Kalau yang berubah bentuk itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Metamorfosis itu yang mengalami perubahan bentuk. Berarti yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti tidak melakukan metamorfosis. Oke, berarti kita mau belajar tentang metamorfosis. Di sini Ibu punya video tentang metamorfosis. Dulu ya. Bentar ya. Pinjam itu apa? Mejanya. Ini berarti nanti. Nah, contohnya gini. Nah, tak carikan. Kelihatan nggak? Lihat dulu. Udah melihat toh videonya? Tadi udah lihat video tentang apa? Tentang metamorfosis apa? Hewannya apa tadi? Hewannya apa aja? Sama kecoa. Kupu-kupu sama kecoa. Nah, jadi tadi metamorfosis kupu-kupu itu termasuk dalam metamorfosis yang sempurna. Karena apa? Mengalami perubahan apa? Bentuk. Ya, ini perubahan bentuknya dari apa? Pertama dia dari telur, kemudian berubah jadi larva atau yang kita sering sebut dengan ulat ya. Terus kemudian berubah lagi jadi pupa. Kemudian setelah jadi pupa dia menjadi kupu-kupu dewasa. Loh. Kelihatan kan perbedaannya? Beda sama yang tadi. Yang kedua tadi tentang apa? Kecoa. Selain kupu-kupu, ada juga hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya, ini apa? Lalat. Yang kedua ini nyamuk. Jadi, lalat sama nyamuk juga mengalami perubahan apa tadi? Kalau metamorfosis bentuk ya. Ingat ya, kalau metamorfosis itu ada dua, sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu mengalami perubahan bentuk.
perubahan bentuk yang berbeda nih. Kayak ini, misalnya dari telur, dia berubah jadi larva, terus kemudian jadi pupa, baru jadi nyamuk. Nah, selanjutnya tadi yang tidak sempurna apa tadi? Nih, kecoa. Dia tidak sempurna karena apa? Setelah menjadi telur, dia langsung menjadi kecoa yang kecil. Jadi kan bentuknya sama atau cuman berbeda besar kecilnya sama fungsinya saja. Berbeda sama kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan tadi dari telur jadi ulat dulu, terus jadi pupa, kan udah beda toh itu. Jadilah kemudian baru jadi kupu-kupu. Nah, kalau yang tidak sempurna itu tidak mengalami perubahan bentuk yang secara signifikan. Misalnya nih, dari telur jadi nimfa. Nimfa itu apa? Kecoa yang kecil. Kan bentuknya hampir sama kan? Sama yang ini. Nih, cuma bedanya dia kecil. Gitu. Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kalau belum paham sama ibu. Sudah ya, sudah paham ya. Nah, kemudian tadi udah lihat gambar tentang metamorfosis ya, dari kupu-kupu sama kecoa. Ini untuk tugas yang terakhir sebelum pulang, menggambar metamorfosis. Jadi bisa memilih, mau milih kupu-kupu atau kecoa atau katak atau nyamuk, lalat, itu terserah milih ya. Urut-urutannya kayak yang tadi, kayak yang digambar tadi, gimana urut-urutannya tadi kan udah lihat toh. Udah ya. Sekarang kalau udah bisa berkemas-kemas. Jangan lupa diberi nama dulu. Nih, namanya di pojok kanan atas atau pojok kiri atas boleh diberi nama. Setelah itu nanti gambarnya bisa diwarnai. Kalau yang bawa spidol atau bawa pensil warna itu bisa diwarnai. Ayo udah selesai belum? Nah, ini nanti dikumpulkan buat tugas portofolio ya. Nanti dikumpulin bareng-bareng sama di stop map itu loh, yang kemarin belum bawa. Udah ya, dikumpulkan ya. Oke, dari ini pelajarannya sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang deskripsi cita-cita anak. Nah, cita-cita anak sangatlah bagus dan bagus. Nah, agar cita-cita kalian bisa tercapai, maka kalian harus rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang keragaman sosial di Indonesia. Seperti contohnya tadi ada pekerjaan, selain itu juga ada bisa adat, suku, dan budaya dan lain-lainnya. Nah, keragaman itu semua harus kita sikapi dengan baik, karena keragaman merupakan kekayaan dan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu dengan cara saling menghargai keragaman yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Setelah itu kita juga sudah belajar tentang metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan cara merubah bentuknya. Seperti contohnya tadi juga sudah dijelaskan, seperti kupu-kupu, nyamuk, katak, kecoa, dan sebagainya. Mungkin cukup itu.
pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depannya kita bisa anak-anak bisa belajar lebih dahulu materi bab selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.